Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, oh sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan, Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya ya Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, Jesus. Haleluya, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, yes Lord. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jesus. Kekuatan di jiwaku, Yes Lord. ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, Yes Lord. takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
seumur hidupku, yes Lord, bukan dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan Kami bersyukur kepadamu oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Tulang-tulang kami tidak terlindung bagimu. Ketika kami dijadikan di tempat yang tersembunyi dan kami direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelumnya ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya fikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika kami mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila kami berhenti, masih saja kami bersama-sama Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh datang membawa persembahan kami, korban pujian kami, korban syukur kami, untuk semua yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah berkati dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Setiap hal yang mungkin kami tidak bisa lihat, atau mungkin terlewat dari mata kami ya Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami datang ke hadapan-Mu, kami datang dengan takut dan hormat akan Engkau. Tidak sepele ya Tuhan, tapi kami datang membawa pujian syukur kami, hati kami yang limpah-limpah dengan syukur ya Tuhan. Dan Bapa, ketika Engkau Allah berkenan di atas pujian umat-Mu ini ya Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau menyatakan solusi, jawaban atas segala pengharapan kami ya Tuhan. Engkau menyatakan segala sesuatu yang bahkan belum pernah kami lihat, kami fikir ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami benar-benar lebih pemenang di dalam Engkau. Kami benar-benar diberkati di dalam Engkau. Kami benar-benar dipenuhi oleh kemurahan-Mu di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami Engkau tampung ya Tuhan. Engkau dengarkan, Engkau menyendengkan telinga-Mu ya Tuhan. Dan Engkau pandang kami berharga. Sebentar ya Tuhan, kalau kami mau mendengarkan sebagian firman perkataan-Mu ya Tuhan, biarlah itu Tuhan boleh ditabur seperti di tanah yang gembur ya Tuhan. Biarlah tidak ada pencuri yang mencurinya ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan kami boleh terima. Dan semuanya hanya karena kuasa-Mu saja ya Tuhan. Bukan karena manusia yang mengatakannya ya Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan. Tempat ini, hati kami satu persatu ya Tuhan. Tuhan boleh bajak, Tuhan boleh jamah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan, syukur, kuasa, hormat bagi-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat pagi.
Luar biasa ya, senang sekali saya bisa berdiri di sini. Saya ditugasin ya untuk melayani Pak Firman. Mari kita doain gembala kita, Pastor Jeffrey sama Ibu Irma itu sekarang sedang berada di Jakarta. Jadi ada pertemuan sinode, mungkin sampai hari Rabu apa hari Kamis begitu. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk bawa firman kebenaran Tuhan yang saya beri judul panggilan beribadah kepada Tuhan. Karena masih suasana tahun baru ya Bapak Ibu ya. Kasih ya. Karena masih suasana tahun baru, jadi kita boleh benar-benar mempersiapkan apa hal-hal yang penting untuk kita boleh jalani sepanjang tahun 2022 ini. Amin. Satu yang bagi saya yang terpenting ya, lebih dari segalanya yang penting ini. Saya sudah tahu, saya percaya Bapak Ibu semua sudah tahu gitu. Tidak ada yang lebih penting daripada seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 33. Amin. Apa dia bilang? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagi saya ya, kalau selama 2 tahun ke belakang, kita rasanya seperti ngalamin musim yang gak jelas gitu loh. Musim yang kita belum pernah alamin, belum ada yang ngalamin ya. Pandemi sedemikian luar biasanya seluruh dunia, belum ada yang ngalamin. Bagi saya itu situasi yang gak jelas gitu loh. Tetapi ada hal yang ternyata saya tuh sangat-sangat diberkati gitu loh. Saya rasanya puas gitu loh. Saya tuh gak rugi. Oke Tuhan, saya hidup di zaman ini gak rugi ngalamin pandemi. Kenapa ya? Bapak Ibu, saya tuh bisa lebih mengerti betapa berharganya ketika kita tuh diberikan kesempatan untuk datang bersekutu di dalam rumah Tuhan. Selama berapa bulan kita pernah terpaksa tidak mengadakan ibadah di gedung. Amin. Ya, ada mungkin sekitar 4 bulan, 5 bulan kita nggak bisa ibadah di gedung, kita ibadah di rumah. Ya memang kita ibadah ya, di rumah gitu. Tapi saya rasa berbeda sekali gitu loh. Saya pernah mengalami ibadah di rumah ya. Saya tuh kayak takut gitu ya. Ini ibadah tapi kok saya tuh rasanya nggak kurang menghormati Tuhan gitu loh. Karena kadang-kadang saya tuh pakai celana pendek gitu loh ibadah. Kadang-kadang saya sambil ada megang handphone baca WA lagi. Kadang-kadang gitu ya sambil gendong anak gitu loh. Atau keluar masuk ruangan ibadah di rumah gitu. Bagi saya itu satu pengalaman yang betapa luar biasanya kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita tuh bisa datang ke dalam rumah Tuhan. Bersekutu bersama saudara seiman gitu. Jadi selepas dari masa sulit itu ya, masa yang gak jelas itu, saya berbeda. Saya bukan lagi orang yang sama gitu loh. Saya mengalami situasi yang mungkin bagi saya itu, aduh Tuhan, aku tuh udah gelisah. Aku udah gak sabar lagi gitu loh. Rasanya pengen, kadang-kadang ya namanya kita di tim ya, tim pelayan gereja, kita kan ada banyak masukan, kita udah boleh belum buat ibadah di gedung. Pada saat itu ya memang masih ada beberapa pandangan yang bilang, jangan dulu. Tapi saya ini pribadi, mau separah apa juga kemarin, pengennya sih datang gitu loh. Jadi itu memberikan saya kepuasan Bapak Ibu. Itu membuat saya itu jadinya ketika datang beribadah kepada Tuhan itu, saya tuh rasanya lebih bisa menghargai ya. Kalau dulu saya beribadah itu biasa aja gitu ya, udah datang. Bagi saya itu dulu malahan pengorbanan Bapak Ibu. Datang beribadah setiap minggu ya, bagi saya dulu itu pengorbanan. Waktu masih kecil, ya apalagi bawa uang lagi, uang jajan, harus kasih lagi, bagi saya dulu. Tapi setelah kejadian pandemi, nggak pernah sama lagi gitu. Ketika kita datang pada Tuhan itu, rasanya ya, itu kayak waktu yang terbaik. Kalau Natal dibilang best time of the year, dibilang. Tapi kalau di dalam persekutuan dengan Tuhan itu waktu yang terbaik di antara segalanya. Nah, tetapi Bapak Ibu ya, ada hal yang memang kita masih harus akui gitu ya. Di dalam masa ini belum semuanya kita bisa mengerti. Belum semuanya kita bisa mengerti gitu. Mungkin saya pribadi dan banyak saudara-saudara Bapak Ibu semua yang bisa nangkep juga gitu ya. Tuhan di balik pandemi ini luar biasa. Ada orang-orang yang justru malah diberkati ya, diberkati dalam hal hubungan keluarga, punya waktu yang lebih dalam. Bahkan ada juga orang yang diberkati secara keuangan, secara bisnis.
Karena kebetulan bisnis mereka itu ya berkaitan dengan penanganan pandemi misalnya gitu loh. Ada orang yang lebih berkati lagi dalam hal katakanlah studinya lebih fokus dan banyak hal. Meskipun kita memang harus akui belum semuanya kita bisa mengerti. Tuhan apa nih Tuhan? Apalagi dalam beberapa waktu tahun ke belakang, saya pribadi mungkin Bapak Ibu juga pernah menghadiri ibadah-ibadah penghiburan ya. Ada keluarga kita, sahabat kita yang mungkin dipanggil Tuhan. Mungkin sebagian dari saudara kita masih belum mengerti gitu loh. Tuhan apa gitu loh. Aku belum mengerti sepenuhnya. Harapan kita tetap bersandar. Satu hal Bapak Ibu ya, saya percaya situasi yang tidak jelas ini itu mengajarkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan Yesus juga mengalami situasi yang tidak jelas gitu loh. Di Roma 5 kalau nggak salah, dibilang sebagai anak manusia, dia juga mengalami segala kelemahan daging. Ada satu ketika Tuhan Yesus itu, kalau bahasa anak gaul bilang apa ya, kayak mungkin galau kali ya. Kejadian malam sebelum penangkapan, malam sebelum penyalipan. Pada saat itu situasi bagi saya memberikan pengertian gitu loh, bahwa Tuhan pun mengalami situasi yang tidak jelas. Bagi kita yang memang melewati masa 2 tahun tidak jelas, apa perintah Tuhan sebetulnya dalam menghadapi situasi tidak jelas? Bapak Ibu, kita buka dulu di Yesaya ya. Di Yesaya 55 ayat 8-9, itu memang mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada rancangan kita. Amin. Jalannya lebih tinggi dari jalan kita gitu. Itu artinya memang Tuhan menetapkan bahwa kita nggak bisa memahami semua rencana Tuhan. Nggak bisa. Tetapi dalam banyak hal, pengalaman saya pribadi ya, kadang-kadang ketika kita tidak jelas ya, kita tuh sebetulnya nggak dibiarkan Tuhan untuk hanya sekedar pasrah gitu loh. Kita memang nggak bisa memahami pemikiran Tuhan, karena ada ayatnya yang dibilang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu selalu mengatakan bahwa rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kita. Tetapi rencana si jahat itu tidak pernah melebihi pikiran kita bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Kita mungkin belum bisa mengerti rencana Tuhan. Di balik ini, situasi ini ada hikmat apa, ada berkat apa. Tetapi melewati masa-masa yang tidak jelas, kita boleh belajar untuk peka. Kita boleh belajar untuk peka, boleh belajar untuk mengaktifkan alarm kita dalam situasi yang tidak jelas ini. Apa rencana si jahat, apa bahaya yang mengancam. Nggak pernah saya baca ada pernyataan bahwa rancangan si iblis itu tinggi melebihi pikiran manusia. Saya nggak pernah baca. Yang saya yakin adalah rancangan Tuhan yang selalu lebih tinggi dari pikiran kita. Tetapi kita, anak-anak Tuhan yang hidup bersandar kepada firman Tuhan, itu punya Roh Kudus, punya alarm, punya kepekaan untuk memperhitungkan apakah dalam situasi yang tidak jelas ini saya masih berdiri di tempat atau saya justru sudah mundur gitu loh. Dalam situasi yang tidak jelas, kita memang kadang-kadang nggak bisa maju Bapak Ibu. Kadang-kadang ya badai gitu loh. Kita bisa bertahan aja udah syukur. Asal jangan karam. Kita berdiri di tempat, mungkin banyak hal yang katakanlah kita berharap ada progres, ada kemajuan, tapi situasi nggak jelas. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus punya kepekaan, punya alarm untuk melihat apakah saya mundur. Di Markus 14, ini malam kejadian sebelum Tuhan Yesus disalib. Di Taman Getsemani, Bapak Ibu mungkin boleh baca sekilas ya. Markus 14 itu Tuhan panggil muridnya, Yohanes, Yakobus, Petrus. Amin. Jadi semua murid-murid yang lain di bawah tunggu, panggil 3. Di sana Tuhan berdoa. Tuhan berdoa, ayo kita berdoa kata Tuhan. Tuhan maju lebih jauh sedikit aja. Waktu Tuhan berdoa, dia lihat ke belakang, tidur. Terus Tuhan ngomong apa? Petrus, gak bisa apa bangun 1 jam aja berjaga-jaga bersama dengan aku. Tuhan ngomong begitu. Terus Tuhan ke depan lagi. Dia toleh ke belakang, tidur lagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu,
bagi saya mendapat pengertian akibat dari tidak berjaga-jaganya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang terjadi adalah ketika Yesus ditangkap, mereka jatuh gitu loh. Itu bagi Petrus ya, bagi saya ya. Mungkin Petrus kan Bapak Ibu kalau belajar lebih dalam ya, saya belajar lebih dalam Petrus. Bagi saya tuh mirip seperti Petrus gitu loh. Petrus itu kan punya masa lalu, dia suka ngomongnya besar Bapak Ibu. Mau besar-besarkan gitu kan. Pede, confident dia. Tapi menurut saya, aib terbesar Petrus yang tercatat di dalam Alkitab sebagai murid Tuhan adalah ketika dia menyangkal Tuhan. Efek ketika Tuhan ajak dia berjaga-jaga, tapi dia nggak mau berjaga-jaga gitu. Yang terjadi adalah satu kemunduran yang begitu dalam, satu kejatuhan yang begitu dalam. Untungnya Tuhan masih pulihkan Petrus, amin. Untungnya Tuhan masih sabar toh. Petrus dipulihkan di pantai itu waktu Tuhan bilang gembalakan, apakah engkau mengasihiku? Semuanya pasti akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi orang yang berjaga-jaga Bapak Ibu ya, kita nggak akan kehabisan waktu dan energi untuk mundur maju. Jadi apa kesimpulannya ya dalam hal situasi yang tidak jelas? Perintah Tuhan Yesus dikatakan di pasal ke-13, Markus pasal ke-13 ayat yang terakhir. Kalau boleh buka ya. Tuhan ngomong begini, aku memerintahkannya kepadamu seperti kepada semua orang, kata Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah. Ayat 14-nya masuk ke dalam situasi yang sangat mencekam. Situasi yang begitu tidak jelas, bahkan bagi seorang anak manusia sekalipun. Dan Tuhan pun berjaga-jaga Bapak Ibu. Jadi banyak hal ya yang masih belum jelas dalam kehidupan kita gitu. Bukan hanya pandemi gitu. Meskipun kalau kabar baiknya ya, saya sih kemarin dengar dari Sekjen WHO awal tahun dia ngomong ada harapan pandemi berakhir di tahun 2020. Oh, saya tuh senang sekali gitu. Saya malahan pikir 2021 kemarin harusnya habis gitu. Tapi oke lah, kita nggak bisa nggak bisa pakai pikiran kita, ternyata masih. Tapi kalau sudah selevel Sekjen WHO aja ngomong ada harapan 2022 pandemi berakhir, itu kita harus yakin gitu. Sama seperti kita percaya kenapa dari pemimpin-pemimpin gereja kita memberikan tema tahun ini untuk bangkit dan bersinar gitu. Kenapa? Karena ini waktunya seperti puzzle Bapak Ibu. Ini waktu seperti puzzle. Saya pribadi menyaksikan gitu loh. Di dalam pelayanan gereja kita, banyak hal yang Tuhan tambahkan pada musim-musim terakhir. Saya sangat yakin ini musim di mana kita memang Tuhan mau bawa naik gitu loh. Ini Tuhan mau panggil kita semua untuk bangkit dan bersinar. Bukan hanya sebagai pribadi, tapi sebagai satu jemaat gitu loh. Ini musim di mana lagi kita melihat bertepatan dengan ada harapan pandemi ini akan bisa berakhir di tahun 2022. Kita harus sambut, amin. Harus optimis, kita harus bersiap-siap, mumpung masih awal tahun. Pastikan di bulan kedua, bulan ketiga, kita ngalamin sesuatu yang baru, ada pertumbuhan yang baru gitu. Supaya seperti yang kemarin kita kan ada pendoa syafaat ya, kita berdoa syafaat, Pastor Jeff kasih ayat ya. Ada terkait satu ayat di kejadian 26 atau berapa gitu. Itu tentang Ishak menabur. Jadi kita berdoa, Tuhan berikan hati yang mau menabur. Karena seperti Ishak menabur di tahun itu pada saat masih musim kelaparan dibilang begitu. Dan dia menuai berkali lipat di tahun itu dia bilang. Nah ini tahun yang sama ketika kita dapat pokok doa bahwa kita akan menabur di tahun yang sama. Pastikan kita taat dan setia di awal tahun gitu. Menjalani prosesnya itu tepat seperti yang kita imani. Seperti yang Tuhan tetapin. Amin. Jadi kembali ke masalah yang tidak jelas ini ya. Banyak hal yang gak jelas Bapak Ibu. Kalau Markus 13 bilang ini, apa yang kukatakan padamu, katakan pada semua orang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu kalau kita analogikan seperti zaman sekarang, apa sih sebenarnya tugas penjaga? Yang paling utama itu ya, kalau kita tanya sama semua orang, apa tugas penjaga?
Ada orang buka toko, kasih penjaga. Ada orang buka bank, taruh penjaga. Macem-macem yang taruh penjaga. Yang pertama adalah supaya tidak ada pencuri yang bisa masuk. Penjaga itu tugasnya adalah memastikan tidak ada pencuri yang bisa masuk. Pencuri ini macam-macam, saudara. Bisa dia mencuri uang kita, bisa dia mencuri harta kita yang lebih berharga dari uang, bisa mencuri banyak hal dia bisa curi gitu. Yang kedua, tugas penjaga itu adalah untuk bisa sadar kapan kira-kira waktu yang paling mungkin dan bagaimana bentuknya serangan dari musuh. Seorang penjaga, apalagi kalau dia dinas kemiliteran ya, ada namanya dinas intel. Dia tugasnya itu adalah untuk menjalankan dinas intelijensi, dia bilang, untuk mengukur segala sesuatunya, memperkirakan, mengantisipasi. Tugas penjaga itu adalah salah satunya punya kepekaan. Kapan waktu yang justru paling beresiko? Waktu yang paling beresiko itu justru waktu kita lagi ngantuk, Bapak Ibu. Waktu kita tuh lagi ngerasa aman gitu loh. Waktu kita lagi ngerasa nggak ada masalah, itulah waktu yang paling beresiko gitu. Banyak kisah di Alkitab, bahkan Daud pun dia jatuh diserang musuh ketika dia lagi nyaman, ya, lagi jalan-jalan di atas sotoh. Terus tugas penjaga juga adalah untuk menyadari bahaya kerugian apa yang kemungkinan bisa terjadi ketika pencuri masuk. Dan juga berjaga-jaga tuh supaya kita bisa punya kepekaan, Bapak Ibu. Kapan kita harus bertindak. Jadi contohnya begini ya. Kalau dalam situasi yang tidak jelas ya, Tuhan tuh memang punya agenda yang lain gitu loh. Sabar nak, dia bilang, sabar. Bentar katanya. Aku tahu engkau urgent, aku tahu engkau butuh, tapi sabar. Dalam rancangan besar Tuhan ini, kau harus sabar. Karena pada waktunya tiba Tuhan akan munculkan, Tuhan akan terbitkan seperti terang, dia bilang begitu. Nah, dalam situasi yang gak jelas, kita ini bukannya berjaga-jaga misalnya Bapak Ibu. Kita misalnya tidak bersiap-siap. Kita justru membuang sumber daya yang harusnya kita simpan seperti gadis bodoh. Ketika waktu tiba, sumber daya yang harusnya kita pakai, waktu Tuhan datang mengirimkan pertolongannya, nggak punya sumber daya. Seringkali itu membuat kita gagal. Akhirnya kita ya seperti Bapak Ibu yang mungkin bisa punya pengalaman lah ya. Akhirnya ada orang yang kadang-kadang merasa, kenapa ya hidupku gagal terus, kenapa ya bikin ini nggak berhasil. Padahal bisa jadi ada situasi-situasi di mana Tuhan tuh sudah memberikan kesempatan, tapi sumber dayanya keburu hilang, Bapak Ibu, nggak bisa diambil gitu. Nah, jadi ini ya, apa pekerjaan si jahat? Apakah pekerjaan si jahat yang kita bisa identifikasi dalam situasi-situasi yang tidak jelas? Kekhawatiran yang pertama. Di dalam situasi-situasi yang tidak jelas, sepertinya harapan sudah mulai menipis. Kadang-kadang Bapak Ibu kita khawatir gitu, mulai khawatir. Kemudian ada ketakutan, bahkan di dalam situasi pandemi, saya melihat begitu banyak ketakutan. Ada teror juga gitu, ada teror gitu. Di dalam masyarakat yang lagi tidak jelas, muncul orang-orang yang suka kasih teror gitu loh. Saya nggak tahu, pasti ada motivasi yang kurang baik gitu loh. Kemudian ada kemarahan. Saya juga melihat dalam situasi yang nggak jelas ini banyak orang yang marah. Banyak orang yang marah ya. Kemudian ada kekecewaan, ada kasih yang menjadi dingin. Ada orang yang justru karena kita terbatas tidak bisa beribadah di dalam satu ruangan, akhirnya dia menjauh gitu loh. Akhirnya menjauh. Kasihnya dingin gitu. Akhirnya dia menjauh. Ada akhirnya timbul nilai-nilai egoisme dalam kehidupan kita. Inilah cara bekerja iblis. Inilah sebagai orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, yang mestinya kita bisa peka gitu loh. Ketika hal ini masuk dalam kehidupan kita, kita harus bisa
ambil evaluasi ya Bapak Ibu ya. Oke, Tuhan dalam situasi yang gak jelas ini, apakah aku berjaga-jaga, berdiri di tempat yang sama, atau aku mulai mundur gitu. Supaya apa? Supaya ketika waktunya tiba, kita ini siap, dibilang. Waktu ini pasti tiba, pemulihan pasti terjadi. Musim akan berganti Bapak Ibu. Tapi pada saat itu tiba, pastikan kita semua siap. Tidak kehilangan sumber daya, tidak kehilangan minyak, tidak kehilangan urapan, tidak kehilangan iman. Untuk kita bisa bangkit dan bersinar. Amin Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, ada satu sedikit yang saya mau sampaikan ya terkait dengan kerinduan hati gitu ya. Saya untuk beribadah gitu ya. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi ya, waktu saya dulu belum awal-awal lah ya, masih berapa tahun yang lalu, saya kadang-kadang mikir ya, kenapa kita beribadahnya seperti ini gitu. Kenapa gereja lain beribadahnya seperti itu gitu loh. Kenapa ya? Bahkan kenapa zaman dulu orang beribadahnya itu kalau kita baca di Alkitab bawa korban, potong, bakar, api segala macam. Tapi akhirnya saya ngerti satu hal Bapak Ibu ya. Apa hal yang penting dari satu tempat di mana Tuhan panggil kita beribadah? Ternyata tujuan dari Tuhan memanggil kita beribadah, bersekutu itu adalah satu gitu loh. Karena Keluaran 25 ayat 8 itu dia bilang begini ya, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bagi saya, tujuan Tuhan untuk panggil umatnya berkumpul, beribadah, itu cuma satu kalau bagi saya. Tuhan itu rindu ada tempat yang kudus untuk kita boleh diam bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu punya inisiatif, dia yang mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah tetapi setelah perjanjian baru ya Bapak Ibu, tempat yang disebut rumah Tuhan, ada namanya kemah suci, tabernakel, itu bukan lagi menjadi tempat Tuhan berdiam. Amin. Setelah Tuhan Yesus datang gitu ya, tempat di mana Tuhan berdiam itu ternyata adalah tubuh kita. Kenapa? Karena dikatakan di Korintus ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita ini tubuh sudah dibeli Bapak Ibu, sudah ditebus. Setiap hal yang menghalangi Tuhan tidak bisa berdiam di dalam tubuh kita semenjak pertama kali terjadinya kejatuhan di dalam dosa, itu sudah dipulihkan di dalam Yesus. Oleh sebab itulah betapa berharganya keadaan di mana kita bisa berdiam bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Jadi ada sedikit kesaksian Bapak Ibu di pertengahan tahun ya 2021 kemarin. Jadi saya pertama tuh denger satu lagu waktu lagi bawa mobil sama istri. Jadi saya ngobrol sama istri, terus istri nyanyi satu lagu, lagunya itu ya. Terus beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian kalau nggak salah, saya ke rumah mama saya. Pada saat itu awal-awal mama saya pulang ke Indonesia. Jadi ya saya itu sebenarnya sudah bersihin rumah mama lah intinya begitu. Tapi ya namanya mama kan, kayaknya masih kurang bersih, jadi bersihin lagi, ajak kita datang bersih. Nah, tiba-tiba mama saya putar lagu gitu, dan itu lagunya berkesan ya. Sebenarnya kenapa dia berkesan ya? Karena lagu itu saya dengarkan dan Tuhan menjamah hati saya ketika saya itu bersama-sama dengan orang yang saya kasihi. Itu buat lagu menjadi nggak bisa lupa. Momen-momen kapan kita mendengarkan sebuah lagu itu kadang-kadang membekas di hati sehingga lagu itu jadi spesial gitu. Seringkali seperti itu gitu. Pernah ada satu lagu saya dengerin waktu saya lagi sendirian ziarah ke kuburan bapak saya. Jadi saya hidupin lagu dan itu ternyata sampai sekarang akhirnya saya nggak lupa gitu loh. Nah sama ya,
Saya dengerin pertama waktu saya sama istri di mobil lagi berkendara, terus nggak lama kemudian nyampe ke rumah mama saya, lagunya muncul lagi gitu loh. Dan Tuhan menjamah hati saya gitu. Lagunya itu pasti Bapak Ibu semua tahu lah ya. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4, itulah lagu yang saya dengarkan dan sangat berkesan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Itu lagu Bapak Ibu selama beberapa minggu, beberapa bulan ya. Setiap saya nyanyiin, itu rasanya menyentuh hati saya gitu. Kadang-kadang sampai saya nangis gitu ya. Ditambah lagi lama nggak bisa beribadah gitu loh, online. Aduh, rasanya tuh benar-benar rindu sama Tuhan. Ibarat kata kayak kita rindu sama kekasih hati kita ya. Kalau nggak ketemu sama istri berapa bulan tuh, aduh, pengen pulang gitu. Ya, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan lah ya. Luar biasanya lagu itu menjamah hati saya, memberikan pengertian betapa berharganya kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi saya percaya ya, semakin lama Tuhan bikin kita menunggu. Semua mungkin di sini sedang menunggu sesuatu. Mungkin kita lagi menunggu breakthrough, atau kita lagi menunggu pertolongan, pemulihan, atau mungkin lagi banyak hal yang kita tunggu gitu loh. Apa kita menunggu Tuhan jamah hati kita lagi atau apa, banyak hal. Tapi kalau Tuhan izinkan kita menunggu di dalam Dia, di dalam Tuhan, itu Tuhan mau bawa kita naik. Karena di Yesaya itu ngomong begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bisa jadi kita menantikan Dia di dalam pujian penyembahan. Bisa jadi kita menantikan situasi yang segera berakhir. Bisa jadi kita menantikan ada jalan keluar. Pokoknya dibilang orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Semakin lama Tuhan bawa kita menunggu ya Bapak Ibu ya. Percaya gitu, semakin tinggi Tuhan mau bawa kita naik. Semakin lama kita disuruh berjaga-jaga, setia dan taat di dalam Dia, di dalam rencananya, semakin jauh Tuhan mau bawa kita berlari dan berjalan tanpa kita jadi lesu. Tanpa kita kehilangan energi, tanpa kita kehilangan bensin. Jadi nikmati waktu bersama dengan Tuhan, dengarkan perintah Tuhan Yesus gitu. Waktu melewati situasi yang tidak jelas, Tuhan Yesus cuma suruh berjaga-jaga dan berdoa. Mungkin kita nggak ngalamin kemajuan, benar, tapi sabar, jangan menjadi orang yang nggak sabaran Bapak Ibu ya. Kalau orang nggak sabaran, waduh, akhirnya salah langkah gitu. Kalau Tuhan suruh stand still, berdiam, yang penting nggak mundur Bapak Ibu. Perhatikan, jangan ada yang mundur, jangan ada kerugian, jangan ada pencuri yang masuk dalam hidup kita. Nah, sekarang masalah beribadah ya. Saya percaya begini, kita memang benar harus rindu untuk datang beribadah. Tuhan berikan kerinduan, tetapi beribadah yang di dalam roh dan kebenaran. Ini Tuhan Yesus katakan di Yohanes Pak, kepada wanita Samaria. Benar kan?
sekarang tiba waktunya kata Tuhan. Tuhan ngomong sama wanita Samaria itu pada saat mereka tuh berdiskusi. Orang Samaria sama orang Israel. Di mana tempat nyembah Tuhan yang benar? Kata orang Samaria kira-kira begitu. Tuhan ngomong, telah tiba waktunya Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya, cara kita menyembah Tuhan itu ketika di dalam roh dan di dalam kebenaran itu mempengaruhi pertumbuhan rohani. Saya benar-benar sekarang agak takut Bapak Ibu kalau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sepele gitu loh. Bagi saya itu bahaya yang sangat luar biasa. Itu ancamannya sangat-sangat berbahaya. Pertama, saya boleh mengerti bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, betul kita anak gitu loh. Tapi kita harus datang itu seperti hamba yang hormat, yang gentar, takut sama Tuhan. Kalau anak-anak ya, kita mengasihi sama Tuhan. Kalau anak-anak, dia mengasihi Tuhan, mengasihi bapaknya, benar dia ngasihi bapaknya, tapi dia nggak bisa lama gitu loh. Anak-anak kan memang nggak boleh takut sama bapak, kira-kira begitu kan didikan zaman sekarang. Kita memang nggak takut sama bapak. Tetapi ketika anak-anak tidak punya menghormati orang tua, dia datang pergi lagi, datang pergi lagi, datang pergi lagi. Gitu. Tetapi anak yang dewasa ada hormat, ada takut. Itu yang membuat seseorang bisa lama ketika bergaul sama Tuhan. Itu yang saya alami karena ada takut dan hormat di dalam penyembahan kepada Tuhan yang membuat kita itu enggak cepet capek nyembah Tuhan. Bukan sekedar cuman aku anak Tuhan, aku diberkati, aku ini berharga. Betul, tapi ketika tidak ada rasa takut, itu bikin kita tuh kayak sebentar aja udah pergi lagi gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di dalam penyembahan kepada Tuhan ya, kita harus belajar untuk sebetulnya apa sih esensi atau standar paling minimal gitu loh di dalam penyembahan. Kita buka di Ibrani 10 ayat 19 ayat 25. Mari saya ajak Bapak Ibu semuanya kita buka di Ibrani karena rujukannya adalah kitab Ibrani. Oke, saya boleh baca aja karena ada 6 ayat ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam sebuah ibadah, kalau tidak ada Kristus, nggak ada kuasa. Kristus itu, kalau kita baca pelan-pelan, dikatakan dia sebagai korban. Sekaligus imam besar agung kalau di Roma katakan. Dua unsur ini selalu ada ketika ibadah mulai diperkenalkan Tuhan kepada umatnya. Pertama kali ibadah kalau kita baca di Kejadian itu anaknya Adam ya, mungkin kita semua udah baca gitu, bawa persembahan. Singkat cerita Bapak Ibu, di dalam sebuah ibadah kita tuh harus bawa persembahan. Kalau zaman dulu yang pertama kali supaya umat itu dilayakkan
beribadah kepada Tuhan, persembahan apa yang paling penting? Persembahan korban tebusan dosa. Kalau tidak ada korban, itu nggak abdol, nggak ibadah gitu. Nah, kita yang beribadah kepada Tuhan, pertama kali yang harus ada adalah Kristus. Akui Kristus, akui Yesus. Tidak ada ibadah tanpa ada kehadiran Yesus. Tidak ada ibadah tanpa ada penyembahan kepada Yesus. Tidak ada ibadah. Ada ibadah tanpa permohonan, ada Bapak Ibu. Ada ibadah tanpa tangisan, ada. Ada ibadah tanpa kita berkeluh kesah kepada Tuhan, ada. Ada ibadah tanpa kita minta-minta kepada Tuhan, ada. Beribadah hanya mau menyembah, ada Bapak Ibu. Tapi tidak ada ibadah tanpa Yesus. Yesus adalah esensi ketika kita beribadah. Bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai imam besar. Dia kepalanya ketika kita mengadakan ibadah. Akui Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus. Ingat setiap kuasa kematian. Ingat setiap kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Agar kita tuh dilayakkan ketika kita beribadah, kita menerima kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Ibrani tadi ngatakan sikap hati kita Bapak Ibu. Sikap hati yang pertama dibilang harus tulus ikhlas. Sikap hati yang tulus ikhlas itu ya, seperti apa ya? Sikap hati yang tulus ikhlas itu nggak ada mau. Nah itu ikhlas ya. Ikhlas itu nggak ada maunya gitu. Pertama, mungkin ada mau, kita ada mau, boleh lah kita mau pada Tuhan, boleh dong, boleh. Tapi waktu kita datang, pertama bukan ada maunya dulu, maunya itu belakangan. Boleh nggak kita bawa permohonan kepada Tuhan? Sangat boleh, Tuhan yang suruh, mintalah maka diberi. Tetapi ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, itu nomor 2 gitu. Yang pertama itu datang dengan hati yang ikhlas dulu, puji, menyembah Tuhan. Hati yang ikhlas itu adalah tidak ada maunya, percaya. Hati yang ikhlas itu ada rasa takut dan rasa hormat kepada Tuhan. Ada kasih, ada ucapan syukur. Tidak pura-pura, tidak menutup-nutupi. Kalau orang tidak tulus dan ikhlas, itu biasanya Bapak Ibu ya, mungkin hanya sekedar di bibir saja. Kalau orang yang tidak tulus dan ikhlas itu biasanya ya, dia suka ada embel-embel atau suka ada pembenaran. Pernah nggak ketemu Bapak Ibu orang yang nggak tulus ya? Orang mau minta tolong, ini contohnya nih ya. Ada seorang pengemis Bapak Ibu. Benar-benar sudah nggak ada sesuatu, udah nggak makan 3 hari. Terlepas dari anjuran pemerintah, misalnya kita nggak boleh ngasih pengemis jalan, oke? Tapi ini bicara kita tahu dia nggak makan 3 hari. Terus dia minta tolong sama kita, Pak, minta dong bantu Pak, saya nggak makan 3 hari. Terus kita ngomong sama dia, aku tuh bukan galak nolong, tapi aku nak kasih kau kail daripada ikan, kita bilang begitu. Terus kita ngomong, nah caranya kau kunjuk tahu, sekarang kau pergi dulu ke toko itu, lamar kerjaan di situ. Kelihatannya baik, kelihatannya benar. Begitulah orang yang tidak tulus, tidak ikhlas. Kadang-kadang keluar pembenaran-pembenaran yang nggak pada tempatnya. Orang yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan, dia nggak pakai diskusi-diskusi, dia nggak pakai dogma-dogma, dia nggak pakai alasan-alasan. Datang menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, takut kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Yang kedua, dikatakan di Ibrani itu keyakinan iman yang teguh. Iman yang teguh itu maksudnya apa ya? Iman yang teguh itu tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Tidak ala kadar, tidak sekedar. Tapi niat yang teguh, iman, dasar dan bukti. Jadi kalau ada orang yang imannya teguh ya Bapak Ibu ya, niatnya teguh, ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya ya, ada halangan, ada kendala, itu nggak bikin dia jadi puter balik gitu. Pernah nggak Bapak Ibu ya? Ketika mau pergi ke suatu tempat ya, rasanya ragu-ragu gitu. Aduh, rasanya kayak males gitu gimana ya? Tiba-tiba hujan mendung. Belum ada satu tetes pun gitu. Tapi hujan mendung.
tiba-tiba batal. Gara-gara apa? Hujan mendung. Nah, begitulah orang yang gak teguh, orang yang ragu-ragu. Sedikit aja ada masalah, sedikit aja ada kendala, puter balik. Ada kendala dikit, aduh, urung dah datang ke gereja online. Urung ibadah, batal, minggu depan aja gitu. Itu kalau kita nggak teguh gitu loh Bapak Ibu. Terus hati yang bersih. Nah ini bicara mengenai kita mengadakan pendamaian. Makanya Tuhan ada pernah ngomong toh, kalau misalnya kita mau bawa persembahan kepada Tuhan dan kita teringat ada hati saudara kita yang lagi ada ganjelan, tinggalin persembahan, berdamai. Ini berbicara mengenai kita berdamai dengan hati kita gitu. Hati yang bersih ini hati yang damai. Tidak ada lagi ikatan dosa, tidak ada lagi kutuk. Untuk kita boleh masuk dalam ibadah-ibadah kita. Ini saya ayat terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu, beribadah itu adalah satu pekerjaan roh di dalam kekekalan. Saya beberapa bulan yang lalu saya mikir ya, kenapa orang semua pengen masuk sorga gitu. Padahal di sorga tuh kerjaannya tuh cuma nyembah Tuhan gitu. Dan orang semua bilang gitu, wow sorga tuh indah. Amin gak? Bapak Ibu pernah gak mikir begitu? Saya mikir gitu. Tuhan di sepanjang masa senantiasa hari ke hari, jam ke jam, tahun ke tahun, kita kan gak ada lagi hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu, gak ada tuh. Bahkan orang di sorga tuh juga gak kawin dibilang. Tuhan, kenapa semua orang pengen ke sorga? Padahal kerjaannya itu hanya menyembah Tuhan. Pertanyaan saya terus, kenapa kalau menyembah Tuhan itu adalah kenikmatan yang luar biasa, kenapa tidak ada orang yang bisa menyembah Tuhan senantiasa? Ada orang yang bisa menyembah Tuhan 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang bisa cuma 1 jam, ada yang cuma 5 menit. Kenapa Tuhan? Padahal nanti kalau kita selesai, kita pulang, kerjaan kita nyembah Tuhan. Bapak Ibu ya, saya ngerti ternyata begini ya. Kenapa orang yang selagi dia hidup, dia nggak bisa menikmati menyembah Tuhan itu seperti penyembahan di sorga. Saya percaya itu karena kita masih tinggal di daging. Amin. Karena masih ada daging ini gitu. Ketika kita keluar dari daging dan tinggal hanya ada roh, tidak ada keterbatasan lagi, tidak ada kelemahan. Yang dinamakan daging ini itu bukan hanya seperti di Galatia 6 itu, segala percabulan, amarah. Tapi yang namanya daging ini ya, seperti yang kita rasakan kalau misalnya kita lagi setiap hari aja. Bangun pagi, kalau kita bangunnya jam 6 atau jam 5, kalau jam itu sudah menunjukkan angka jam 7, kita sudah tahu kita punya tanggung jawab toh. Harus kerja. Harus mulai siap-siap pergi ke kantor, harus pergi ini, harus pergi itu. Benar nggak? Ada tanggung jawab kita selagi kita hidup. Itulah yang membatasi kita gitu. Ada rasa haus, lapar, capek. Daging ini kalau nggak diisi makanan, dia juga akan jadi lemah. Kalau dia dipakai satu kegiatan terus-menerus tanpa istirahat, dia jadi lemah. Daging ini ternyata yang membatasi kita tidak bisa punya pengertian sepenuhnya keindahan penyembahan kepada Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ya, Tuhan kasih analogi gitu loh. Di Roma 8 itu dia menjelaskan hidup dalam daging dan roh gitu. Ada pertentangan Bapak Ibu di antara daging dengan roh. Ada pertentangan di antara daging dan roh. Semakin kuat daging, semakin lemah roh. Semakin kita akan kehilangan gairah untuk melakukan pekerjaan rohani itu. Semakin kuat roh, semakin lemah daging. Semakin kita bisa menikmati, menyembah Tuhan sampai batas terakhir kelemahan daging kita. Apa batas terakhir kelemahan daging kita? Mungkin perut kita benar-benar sudah lapar. Bahkan Tuhan Yesus bisa mengalahkan dagingnya puasa 40 hari Bapak Ibu. Sampai kapan kita bisa berhenti? Sampai batas kelemahan. Apa mungkin sampai kita benar-benar merasa puas, mau capek. Tapi yang pasti antara daging dan roh itu terjadi perjuangan. 1 Timotius 4 ayat 8. Saya tutup di sini Bapak Ibu. Jadi
Kita baca dulu sama-sama, boleh? Satu Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya percaya yang harus dilatih itu pertama kedisiplinan. Kedisiplinan untuk kita datang kepada Tuhan. Itu sebagai bentuk kita menghormati Tuhan. Bukan Tuhan yang harusnya selalu nungguin kita gitu loh. Karena Tuhan tuh memang selalu nungguin kita. Ini fakta Bapak Ibu. Saya mengalami. Meskipun kita lama gak datang sama Tuhan, tapi Tuhan itu tetap tunggu gitu loh. Seberapapun besarnya kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, ternyata tetap kerinduan Tuhan itu lebih besar gitu loh. Ngerti gak Bapak Ibu ya? Tetapi ketika kita melatih hati kita untuk disiplin, datang tepat waktu, on time Tuhan. Setiap hari harus datang. Dibilang itu mengandung janji. Bukan hanya untuk kehidupan yang lagi di dunia ini, tapi janji di kehidupan yang kekal. Apalagi latihan Bapak Ibu. Saya percaya latihan yang kedua itu latihan memuji Tuhan. Saya suka seperti lagu di Mazmur 27 ayat 4 tadi ya. Bagi saya Daud itu meskipun dia hidup di zaman perjanjian lama, tapi dia spesial karena dia dikatakan dari garis keturunan Daud lah Yesus itu lahir. Jadi dia itu orang spesial gitu loh. Meskipun dia lahir bukan di zaman anugerah perjanjian baru, tapi hatinya, rohnya benar-benar melekat kepada Tuhan. Kita perlu mempertimbangkan untuk melatih mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita perlu mempertimbangkan untuk melatih mulut kita bermazmur kepada Tuhan. Itu satu hal yang mengandung janji. Mengandung janji ketika kita bisa bermazmur sama Tuhan. Ada nyanyian baru yang keluar dari mulut kita. Bukan lagu yang sama yang kita nyanyiin. Bukan lagu yang ala kadarnya yang kita nyanyiin. Bukan hanya ketika kita mengucap terima kasih Tuhan. Bukan. Ketika kita melatih, Tuhan berikan hati yang baru. Supaya ada nyanyian yang baru keluar dari hatiku. Saya percaya ada terkandung janji dalam latihan rohani. Banyak latihan yang lain Bapak Ibu. Latihan baca kitab suci. Melatih untuk mengingat. Bukan hanya sekedar membaca, tapi mengingat firman yang kita pernah baca. Supaya firman itu benar-benar tertanam dalam. Banyak hal yang kita bisa latih dalam kehidupan ini. Tapi saya percaya, dalam setiap latihan rohani, ada terkandung janji. Dan janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan tidak pernah ala kadar. Selalu spesial. Itu yang saya mau sampaikan. Mari kita tutup semua Alkitabnya. Kita mau menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Yesus. Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari saya undang Bapak Ibu bagi berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, Lord. Yes, haleluya. Tuhan, kami rindu selalu menyembah Engkau ya Tuhan. Yang terpenting Tuhan dalam kehidupan kami adalah ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan. Sebagai ciptaan ya Tuhan. Tidak ada yang lebih penting Tuhan daripada kami menyembah Engkau ya Tuhan. Bapa, berikan kami hati yang baru ya Tuhan. Berikan kami pengertian yang baru. Segala kelemahan daging kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan bukan dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Bukan dengan usaha kami sendiri ya Tuhan. Untuk mengupayakan roh kami kuat ya Tuhan. Tetapi Bapa, biarlah di dalam latihan-latihan kami Tuhan. Di dalam penyembahan-penyembahan kami ya Tuhan. Kami mengizinkan Tuhan sendiri yang membentuk tubuh kami, membentuk hati kami ya Tuhan. Untuk semakin lama
semakin dekat kepada Engkau. Semakin lama, semakin melekat kepada Engkau. Semakin dalam ya Tuhan. Bapa, biarlah ya Tuhan, oleh karena anugerah, kasih dan setia Tuhan, bukan oleh karena usaha kemampuan kami ya Tuhan, kami Tuhan boleh semakin lagi ya Tuhan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Makasih ya Tuhan untuk waktu yang indah. Hamba mengucap syukur ya Tuhan untuk Engkau Allah sendiri yang berotoritas ya Tuhan. Terus setiap firman kebenaran yang telah disampaikan ya Tuhan. Bapa, biarlah hamba kembalikan Tuhan segala kuasa itu kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang materaikan ya Tuhan dengan roh-Mu. Engkau Allah yang membuat hati kami Tuhan benar-benar menjadi lapar dan haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini. Terima kasih untuk setiap firman, kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam sabda-Mu ya Tuhan yang bekerja di dalam hati kami. Memulihkan setiap jiwa kami ya Tuhan yang sedang letih lesu ya Tuhan. Memberikan harapan kepada kami ya Tuhan yang mulai menjadi dingin ya Tuhan. Terima kasih buat semua kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Bapa. Kami tutup ya Tuhan khotbah hari ini ya Tuhan, dengan mengembalikan segala kuasa kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Bagi semua kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu jemaat semua. Shalom juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita kasih kemuliaan dulu untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, waktunya persembahan. Saya akan sampaikan dasar firman-Nya. Judul perikopnya persembahan yang sempurna. Kita ambil dari Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Saya bacakan untuk kita semua. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia menghapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita yang dikuduskan, saudara-saudara.
Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Bapak Ibu, tadi Bapak Hana sudah sampaikan pada masa perjanjian lama belum ada anugerah. Korban itu diberikan untuk menghapus dosa, ada korban bakaran, korban sembelihan seperti itu. Tapi oleh karena Yesus, oleh karena satu pribadi, tidak ada lagi korban yang harus dibakar, disembelih. Karena Yesus sudah mengorbankannya untuk menghapus dosa kita. Kalau hari ini kita membawa persembahan di rumah Tuhan, kita mau mengingat kasih Kristus. Kita mau mengingat kasih Kristus. Persembahan yang sempurna itu bukan ketika nominal yang kita taruh lebih besar daripada orang lain, atau ketika nominal kita lebih kecil maka persembahan kita Tuhan gak pandang, atau wajah siapa yang paling sumringah hari ini. Tetapi persembahan yang dipandang Tuhan, yang membuat kita bersyukur, adalah persembahan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi hari ini jemaat Tuhan, mari kita bawa persembahan dengan mengingat bahwa persembahan ini karena Kristus, maka kita bisa bawa persembahan ini. Bukan untuk menghapus dosa, kita tidak perlu membawa persembahan untuk menghapus dosa, tapi kita membawa persembahan ini karena Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih menjadi Allah di dalam hidup kami. Terima kasih menjadi Tuhan yang setia. Terima kasih menjadi Bapa yang sangat mengerti. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap pengorbanan yang Kau beri, menjadikan kami kuat, menjadikan kami tetap berdiri ya Tuhan. Sekalipun banyak hal yang tidak terduga, tapi kami bersyukur kami boleh memandang kepada Engkau, Allah yang mulia, yang layak ditinggikan, yang bertahta, yang memerintah. Terima kasih untuk hati anak-anak-Mu hari ini ya Tuhan. Oh Tuhan, setiap daripada kami Tuhan mempersiapkan dari rumah Tuhan apa yang mau kami bawa ke dalam kotak persembahan ini, bukan karena besar, bukan karena kami mampu, tapi kami mau menghormati Engkau Tuhan di dalam keuangan kami. Kami mau menghormati Engkau Tuhan Allah yang menyertai langkah-langkah kami. Kami mau menaruhkan semua Tuhan rencana kami Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau katakan kami bersyukur kami boleh datang beribadah ke tempat ini, dan kami boleh membawa persembahan Tuhan. Oh ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami. Tuhan, hanya berkat-Mu lah yang menjadikan kami kaya ya Tuhan. Oh Bapa, terima kasih untuk setiap orang tua ya Tuhan. Mereka boleh berjelih lelah Tuhan untuk menyekolahkan anak mereka Tuhan. Tapi mereka juga boleh datang Tuhan untuk membawa persembahan. Dan anak-anak mereka boleh melihat teladan hidup orang tuanya. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak muda. Mungkin mereka harus menyisihkan Tuhan uang jajan mereka Tuhan untuk membawa persembahan. Tapi Tuhan, kami percaya ya Tuhan, benih firman-Mu Tuhan tidak akan kemana-mana di dalam kehidupan mereka. Pasti bertumbuh ya Tuhan, membawa mereka menjadi berkat kemanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami belajar untuk tidak meremehkan persembahan yang kami bawa ke rumah Engkau ya Tuhan. Sebab kami membawanya dengan bersungguh-sungguh ya Tuhan, untuk menghormati Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup,
Puji Tuhan, sebentar lagi ada pengumuman. Sekian dari saya, Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ini. Jadi kita tuh ada kabar baik dari Muara Bungo gitu. Jadi yayasan yang berafiliasi dengan gereja kita di Muara Bungo itu sekarang izinnya itu sudah keluar, jadi lengkap gitu loh Bapak Ibu. Jadi sama seperti TK yang semuanya itu. Jadi beri kemuliaan buat Tuhan ya. Ini sukacita yang besar sekali ya. Kenapa? Karena di awal ajaran yang angkatan ketiga gitu loh. Kita tuh sudah bisa melengkapi semuanya gitu loh. Bahkan ini sekarang lagi proses kita mau sewa lahan di sebelahnya gitu loh. Jadi selama ini kita tuh memang buat pagar untuk anak-anak bermain, tapi terkendala karena di belakang itu ada orang yang pakai gitu. Nah sekarang yang pakai itu dia nggak pakai lagi, akhirnya kita mau sewa gitu. Jadi terbuka kesempatan dan peluang yang cukup besar. Mohon tetap didoakan supaya semakin bertumbuh di Muara Bungo. Dan juga supaya kita yang di Palembang maupun di Jambi itu juga sama-sama maju gitu loh. Sama-sama Tuhan bukakan pelayanan-pelayanan. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa buka TK di sini gitu loh. Atau bahkan mungkin berapa tahun nanti kita punya sekolah di sini, SD, SMP, SMA, itu tidak menutup kemungkinan karena Tuhan kita besar. Amin. Baiklah, saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Berkat-Mu
Mari Bapak Ibu kekasih jiwa Tuhan, angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dan karunia dari Tuhan kita yang besar. Kebenaran dan anugerah dari Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan membawamu untuk tetap taat dan setia hari ini selama-lamanya sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan memberkati.